Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis data, skala pengukuran, dan statistika deskriptif. Kembali ke definisi dari statistika itu sendiri. Statistika pada dasarnya adalah metode atau teknik yang mengumpulkan dan menganalisis informasi numerik secara bermakna. Ini terdapat beberapa tahap, yaitu mengumpulkan data-data numerik, bisa juga data numerik dari suatu informasi yang ingin diperoleh. Kemudian dari data-data tersebut dilakukan analisis dan interpretasi, dan selanjutnya dapat diambil kesimpulan atau mengambil suatu keputusan berdasarkan analisis dan interpretasi yang telah dilakukan sebelumnya. Pengertian yang lain, statistik secara sederhana dapat didefinisikan sebagai perolehan pengetahuan melalui proses pengamatan atau observasi atau suatu penelitian. Yang lebih sederhana lagi, pada dasarnya statistika adalah menceritakan populasi berdasarkan sampel. Anda dapat mencari definisi lain dari statistika dari berbagai sumber. Silahkan bisa dicari dari buku maupun dari artikel-artikel yang berkaitan. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis data. Terdapat berbagai macam jenis data. Yang pertama yaitu kalau kita lihat berdasarkan cara memperolehnya, itu terdapat data primer dan sekunder. Kemudian berdasarkan waktu pengumpulan terdapat data cross section dan time series, dan berdasarkan sifatnya terdapat data numerik dan data kategori, di mana data numerik atau kuantitatif itu terbagi lagi menjadi data diskrit dan kontinu. Tentunya ini hanya sebagian saja dari macam-macam jenis data yang ada. Di sini disampaikan beberapa yang cukup penting berkaitan dengan bidang yang kita pelajari. Data kategori juga disebut dengan data kualitatif. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah jenis data berdasarkan cara memperolehnya. Terdapat data primer dan data sekunder, di mana data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari observasi atau pengamatan atau penelitian. Sebagai contoh, kita mengukur berat badan atau berat suatu benda langsung dengan timbangan. Kita ukur benda itu dengan timbangan, diperoleh hasilnya sekian kilogram atau sekian gram. Nah, itu adalah data primer. Selanjutnya ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung. Biasanya atau secara umum dapat diambil dari instansi terkait ataupun penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya. Nah, sebagai contoh, kita bisa mengambil data banyaknya penduduk suatu kota dari BPS atau Badan Pusat Statistik di kota atau kabupaten tersebut. Itu karena banyaknya penduduk yang melakukan pengambilan datanya secara langsung adalah BPS, dan kita hanya mengambil data yang sudah diperoleh oleh mereka. Nah, itulah yang dinamakan dengan data sekunder. Kemudian ada yang berdasarkan jenis waktu pengumpulannya, itu terbagi menjadi dua ya. Ada data cross section dan juga data time series. Di mana data cross section adalah jika data itu dikumpulkan pada satu titik waktu tertentu. Pada data jenis ini, data diambil dari beberapa subjek atau objek penelitian pada satu titik waktu yang sama. Contoh, misalnya saya akan mengukur suhu kabupaten atau kota di Jawa Tengah pada tanggal 4 September 2022 misalnya. Di Jawa Tengah terdapat 35 kota dan kabupaten. Nah, itu saya ambil rata-rata suhu hariannya pada tanggal 4 September. Sehingga saya mempunyai 35 suhu yang masing-masing mewakili suhu di kabupaten atau kota di Jawa Tengah pada tanggal 4 September. Kemudian yang kedua ada data time series, yaitu data yang dikumpulkan secara berlanjut atau berkala. Pada jenis data ini, data diambil dari satu subjek atau objek, tapi dilakukan secara terus-menerus secara berkala. Contohnya, saya ingin mengukur suhu harian kota Solo selama 1 bulan. Jadi misal di sini di bulan September ini ada 30 hari, maka dari tanggal 1 sampai tanggal 30 itu saya ukur terus suhu harian di kota Solo itu, sehingga saya mempunyai 30
data suhu harian di Kota Solo. Nah, dan berlangsung selama tanggal 1 sampai tanggal 30 September. Nah, itu adalah data yang runtut secara waktu, itu disebut dengan data time series, yaitu diambil secara berkala. Nah, ada kalanya kita mempunyai gabungan dari dua jenis data ini, jadi subjeknya banyak, 34 kabupaten kota tadi misalnya, dan dihitung diukur selama 30 hari. Jadi saya akan punya 35 kali 30 data. Nah, itu yang disebut dengan data panel atau data longitudinal. Pada jenis data ini, data diambil dari beberapa subjek yang secara berkala dengan titik-titik waktu yang sama. Kemudian pembagian data berdasarkan sifatnya, ada data numerik atau data kuantitatif. Gampangnya adalah data berupa angka, contohnya tinggi badan, dan data kategorik atau data kualitatif. Jenis data yang tidak berupa angka, dalam praktik menggunakan software statistika nantinya, data kategorik diberi kode numerik agar analisis dapat dilakukan. Nah, contoh dari data kategorik itu misalnya hobi, jenis kelamin, warna kesukaan, dan sebagainya. Yang penting data-data yang tidak berupa angka. Nah, dari data numerik sendiri ada dua, yaitu data diskrit dan data kontinu. Data numerik dapat dibagi menjadi ini. Data diskrit adalah data yang hanya dapat mengambil nilai diskrit atau bilangan bulat. Bilangan bulat itu misalnya 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tidak ada pecahannya. Informasi diskrit hanya berisi sejumlah nilai yang mungkin terbatas ya. Contoh banyaknya mahasiswa dalam satu kelas, misalnya 20, 30, dan seterusnya ya. Tidak mungkin ada mahasiswa dalam satu kelas itu 20,5. Nah, nggak mungkin kan ya. Nah, data seperti ini disebut data diskrit. Kemudian data kontinu adalah data yang dapat dihitung dan memiliki rentang nilai tertentu yang diberikan. Misalnya suhu ruangan. Saya bisa menyebut suhu ruangan 24 derajat Celcius, 24,5 derajat Celcius, 24,8 derajat Celcius, 25,1 derajat Celcius, dan seterusnya yang ada nilai desimalnya. Nah, di sini range atau rentang nilainya itu tidak bilangan bulat. Nah, ini data kontinu. Terkait data diskrit dan kontinu tentunya tidak akan banyak ini ya. Mungkin perbedaannya tidak akan banyak ketika dalam analisis. Yang penting adalah kita nanti dapat membedakan dalam statistik. Inilah adalah bagian yang paling penting, yaitu data numerik dan data kategorik. Karena nantinya analisis yang digunakan itu tergantung. Kita harus melihat juga apakah datanya berupa data numerik atau datanya berupa data kategorik. Karena beda data, jenis datanya yang di bagian ini, analisis yang dilakukan juga akan berbeda. Nah, selanjutnya kita melanjutkan. Nah, terkait tadi data kualitatif dan data kuantitatif atau data kategorik dan data numerik, itu kita sangat berkaitan erat dengan skala pengukuran data di sini. Yang pertama ya, kita lihat data dalam statistika dikelompokkan menggunakan skala pengukuran yang berbeda. Setiap tingkat skala pengukuran memiliki sifat-sifat khusus yang akan menentukan penggunaan metode analisis statistika yang sesuai atau yang tepat. Sehingga kita perlu tahu apa skala pengukuran data yang kita punya. Nah, dalam statistika skala pengukuran dikelompokkan menjadi 4, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Di mana nominal dan ordinal ini adalah sebenarnya berupa data kategorik ya. Dan interval dan rasio berupa data numerik. Nah, selain itu, untuk ini ada tingkatannya. Jadi nominal itu adalah skala yang paling sederhana, kemudian skala di atasnya adalah ordinal, urutan berikutnya adalah interval, dan urutan tertinggi dari skala pengukuran data adalah rasio. Sekarang kita lihat satu persatu. Skala data nominal merupakan skala pengukuran yang paling sederhana atau paling rendah levelnya, berupa data kategorik atau data kualitatif ya. Nah, pada skala nominal, data pada skala nominal tidak memiliki tingkatan. Misal contohnya di sini adalah hobi. Ada yang hobi jalan-jalan, membaca, bermain game misalnya. Itu antara satu hobi dan hobi lainnya itu tidak ada yang lebih tinggi atau nilai yang lebih rendah. Karena tidak ada tingkatannya. Jenis kelamin juga demikian. Pria, wanita, laki-laki, perempuan misalnya ya.
itu tidak ada yang satu lebih tinggi dari yang lainnya. Demikian pula warna favorit, merah, biru, kuning, hijau, dan seterusnya. Ini adalah data nominal. Selanjutnya adalah data ordinal, yaitu merupakan skala pengukuran yang levelnya lebih tinggi dari skala nominal. Masih berupa data kategorik, ya, atau data kualitatif. Nah, data pada skala ordinal memiliki tingkatan atau ranking, di mana kata ordinal diambil dari kata order bahasa Inggris yang artinya tingkatan. Contoh adalah tingkat pendidikan. Kita bisa melihat SD, SMP, SMA misalnya, ya, di mana tingkat SD itu lebih rendah dari SMP dan SMP lebih rendah dari SMA, atau SMA lebih tinggi dari SMP dan SMP lebih tinggi dari SD. Ya, bedanya tadi dengan nominal adalah ini ada tingkatannya atau levelnya. Kita bisa menyebutkan level atau tingkatannya. Kemudian ada data interval, yaitu merupakan skala pengukuran yang lebih tinggi levelnya dari skala ordinal. Interval adalah data numerik atau kuantitatif. Nah, salah satu ciri khusus yang membedakan interval nanti dengan rasio adalah nilai 0, ya, angka 0 pada skala interval itu tidak memiliki nilai yang absolut atau mutlak. Artinya 0 di interval itu bukannya tidak ada, tapi dinyatakan dengan angka 0. Misalnya temperatur atau suhu. Nilai 0, misal saya sebut 0 derajat Celcius. 0 derajat Celcius kan bukan berarti tidak ada suhu, tetapi itu adalah suatu pengukuran yang menunjukkan suhu di situ adalah 0 derajat Celcius. Karena di bawahnya kita masih bisa menyebutkan minus 1, minus 2, minus 3, dan angka 0 sampai minus itu masih memiliki arti. Ada artinya. Nah, skala ke rasio yaitu merupakan skala pengukuran yang tertinggi berupa data numerik atau data kuantitatif. Nah, ini bedanya dengan skala interval adalah nilai 0 pada skala rasio adalah nilai 0 yang absolut atau mutlak. Artinya, jika nilainya 0, itu artinya benar-benar tidak ada. Contoh, saya sebut 0 kg, ya. 0 kg itu kan artinya benar-benar gak ada, ya. Kita gak bisa menyebut minus 1 kg, minus 2 kg, gak ada, ya. Jadi 0 kg artinya memang benar-benar gak ada. Nolnya itu benar-benar 0. Nah, itulah yang disebut dengan 0 absolut atau mutlak. Nah, saya kira Anda nanti bisa memberikan contoh-contoh yang lain terkait 4 skala pengukuran data yang ini. Bisa membaca dari berbagai literatur atau sumber yang terkait. Dan yang terakhir adalah statistika deskriptif. Pada statistika, analisis dan metode dalam statistika itu dibagi menjadi dua, yaitu adalah deskriptif dan inferensial. Sekarang, statistika deskriptif atau deskriptif statistik yaitu bagian dari metode di statistika yang dia itu mendeskripsikan data yang dikumpulkan atau diamati, meliputi ukuran-ukuran statistika yang sederhana, misalnya rata-rata, ya, modus, median, variansi, dan sebagainya, serta menyajikan data dalam bentuk tabel dan grafik. Nah, di sini ada 3 bagian dalam statistika deskriptif, yaitu ukuran statistika yang sederhana atau kadang disebut dengan ringkasan statistik, kemudian bentuk tabel dan grafik. Kedua adalah statistika inferensi. Nah, ini yang berkaitan dengan uji-uji statistika, uji-uji hipotesis, misalnya ada uji T, analisis variansi atau ANOVA, korelasi, analisis regresi, uji-uji chi-square, dan sebagainya. Semua uji ini masuk ke dalam bahasan statistika inferensial. Nah, pada bagian ini kita belajar tentang statistika deskriptif. Saya kira ini sudah sangat familiar dengan Anda. Seperti tadi dijelaskan, ada beberapa ukuran sederhana dalam statistika deskriptif yang banyak digunakan. Di antaranya adalah rata-rata, nilai tengah atau median, modus, ragam atau variansi, simpangan baku, definisi standar, nanti ada range, ya, atau rentang, ada kuartil, kemudian masih ada nilai minimum dan maksimum, dan sebagainya. Ini semua masuk ke dalam statistika deskriptif, termasuk jumlah atau banyaknya data.
banyak data atau N, dan jumlah data. Jumlah data juga bisa ya. Ini bahasa Inggrisnya yang sum ya, jumlahan. Oh, kemudian satu kita bahas sedikit ya, rata-rata ya sudah seperti kita tahu, rata-rata ada seperti ini ya rumusnya, sigma xi per n. Kemudian ada nilai tengah atau median, yaitu datanya diurutkan dulu dari terkecil ke terbesar, kemudian diambil data yang paling tengah. Jika datanya ganjil, maka mediannya adalah data yang di tengah. Jika jumlah banyaknya data itu genap, maka mediannya adalah rata-rata dari dua nilai yang ada di tengah ya. Nah, ini median. Saya kira ini sudah sangat mudah sekali. Kemudian ada modus, ini juga mudah, yaitu pengamatan atau data yang paling sering muncul dari sekumpulan data. Nah, suatu data, misal data ini bisa saja memiliki lebih dari satu modus ya. Nah, lebih dari satu modus bisa jadi. Jadi tidak hanya satu, tapi bisa 2, 3 dan seterusnya. Apalagi kalau datanya sangat besar, kemungkinan modusnya juga bisa lebih dari satu. Kemudian ada yang disebut ragam atau variansi, yaitu termasuk salah satu ukuran sebaran data. Kemudian berguna untuk mengetahui seberapa jauh data menyebar dari rata-ratanya atau dari mean. Ini ada rumusnya seperti ini untuk hitungan manualnya. Kemudian terakhir ada simpangan baku atau standard deviation. Nah, di sini itu adalah akar kuadrat dari variansi. Jadi Anda bisa menghitung variansi ini, kemudian tinggal di akar kuadrat saja. Itulah simpangan baku. Nah, ada beberapa contoh yang bisa Anda coba di sini ya. Dan sebelum diakhiri adalah, selain tadi masih ada beberapa statistika deskriptif lagi, yaitu tabel dan grafik. Untuk pembahasan ini akan lebih jelas ketika dilakukan di kelas praktikum. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan di bagian ini. Selamat belajar dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.